Bab 31 membahas masa depan kesehatan mental di tengah meningkatnya kecemasan, tekanan, depresi, kesepian, dan berbagai gangguan lain. Perhatian diarahkan pada dampaknya bagi masyarakat dan dunia kerja, kebutuhan khusus generasi Z, kekurangan tenaga profesional, serta peluang kecerdasan artifisial dan pendekatan terapi baru untuk mendukung layanan manusia. Masalah kesehatan mental kini hampir mencapai skala pandemi. Gangguan mental meningkat, sementara banyak kasus kurang dikenali dan kurang didiagnosis secara klinis. Kesehatan mental populasi global semakin menjadi perhatian karena berbagai tekanan sosial terjadi secara bersamaan. Pendorongnya saling berkaitan. Dunia semakin terhubung sekaligus terpolarisasi. Peluang ekonomi dan pekerjaan terbatas. Ketimpangan gender, perubahan norma budaya, dan kebangkitan media sosial turut menambah tekanan. Semua faktor ini saling memperkuat dan sulit dipisahkan. Dampaknya dapat terlihat pada tingkat populasi. Perangkat pemantauan kesehatan menunjukkan bahwa kebiasaan tidur, detak jantung, dan jarak berjalan dapat berubah setelah peristiwa sosial besar. Siklus media sosial dan berita digital yang terus-menerus memperkuat pengaruh tersebut. Kesehatan mental dan fisik populasi pun dapat bergeser secara serempak. Di dunia kerja, banyak pembicaraan berfokus pada kecerdasan artifisial yang mengambil alih pekerjaan. Ancaman kehilangan pekerjaan, bahkan sebelum benar-benar terjadi, mulai memengaruhi kesehatan mental pekerja. Ketidakpastian ekonomi dan identitas profesional menjadi sumber tekanan tersendiri. Gangguan yang meningkat mencakup kecemasan, stres, depresi, gangguan stres pasca trauma, bunuh diri, penyalahgunaan zat, kecanduan, dan kesepian. Spektrum ini menunjukkan bahwa krisis tersebut bukan satu diagnosis tunggal. Ia merupakan gabungan kondisi klinis, perilaku berisiko, dan keterputusan sosial. Kesepian meningkat di seluruh dunia. Kesepian berat diyakini dapat merusak kesehatan setara dengan merokok 15 batang rokok sehari. Lansia yang mengalami kesepian memiliki risiko kematian jauh lebih tinggi. Karena itu, hubungan sosial perlu dipandang sebagai bagian penting dari kesehatan. Penurunan kesehatan mental juga memicu ketidakhadiran, bukan hanya dari penderita, tetapi juga pengasuh dan orang yang terdampak. Organisasi menghadapi tuntutan diskriminasi dalam perekrutan serta promosi, kenaikan biaya kesehatan, kebutuhan dukungan bagi pekerja dan tanggungan, serta risiko ancaman, cedera, dan gugatan di tempat kerja. Riset menunjukkan bahwa pekerja Amerika yang berkolaborasi dengan robot industri menghadapi dampak kesehatan mental yang merugikan dan kemungkinan penyalahgunaan zat yang lebih besar. Persoalan ini tidak akan segera mereda. Pemberi kerja perlu menempatkan kesehatan mental lebih tinggi dalam agenda untuk mengurangi dampaknya. Pada saat yang sama, integrasi kecerdasan artifisial mulai merevolusi pendekatan terhadap kesejahteraan emosional. Sistem percakapan yang menyerupai percakapan terapis, aplikasi yang mengenali risiko melukai diri atau gejala depresi, terapi virtual, dan pelacak suasana hati mulai menjadi bagian dari paket manfaat kesehatan pekerja. Sekitar sepertiga pemberi kerja di Amerika Serikat telah menawarkan terapi digital untuk mendukung kesehatan mental, dan 15% lainnya mempertimbangkannya. Dalam 3 tahun terakhir, 94% pemberi kerja besar melakukan investasi baru dalam perawatan kesehatan mental. Model baru terutama dibutuhkan oleh kaum muda. Generasi Z akan ditandai, sebagian, oleh perjuangan kolektif menghadapi persoalan terkait stres. Remaja mengalami gangguan mental dalam skala yang belum pernah terlihat. Cara lama menghadapi persoalan tersebut tidak lagi memadai. Menurut data yang dikutip dalam buku, 90% generasi Z mengalami gejala psikologis atau fisik akibat stres dalam 1 tahun.
70% memandang kecemasan dan depresi sebagai masalah besar di antara teman sebaya. 42% telah didiagnosis, tetapi hanya sekitar 20% yang menerima terapi. 60% generasi Z menggunakan obat untuk membantu mengelola kesehatan mental. Semakin banyak remaja juga mengalami kecemasan ekologis. Kajian di 17 negara menunjukkan bahwa kaum muda lebih mengkhawatirkan dampak perubahan iklim dibandingkan orang dewasa yang lebih tua. Kurangnya tindakan pemerintah memperkuat rasa dikhianati dan pandangan yang suram. Rasa putus asa dan takut di antara laki-laki muda membuat sebagian dari mereka meninggalkan pendidikan tinggi. Jumlah mahasiswi kini mengungguli mahasiswa pada tingkat rekor. Mereka yang keluar menilai manfaat gelar tidak sebanding dengan usaha dan biaya. Sebagian berhenti tanpa rencana, meskipun tetap mengkhawatirkan masa depannya. Di sisi lain, jumlah psikiater, psikolog, dan dokter anak perkembangan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak. Sistem kesehatan mental tidak dirancang bagi dunia ketika seluruh populasi rutin mengalami trauma atau kecemasan. Pendekatan yang usang membuat sebagian besar orang tidak pernah memperoleh bantuan yang mereka butuhkan. Kajian di Inggris menunjukkan bahwa sistem percakapan membantu meningkatkan rujukan pasien, terutama pada kelompok kurang terwakili yang menghadapi hambatan dalam mencari bantuan. Informasi rinci yang dikumpulkan memperlancar dan meningkatkan mutu penilaian, mempercepat bantuan, serta menghemat waktu klinisi manusia. Pilihan dukungan tidak berhenti pada sistem percakapan. Buku ini menyebut manfaat terapeutik realitas virtual, realitas tertambah, robotika, kecerdasan artifisial, alam, ilmu saraf, hewan pendamping, permainan, umpan balik biologis, meditasi, kesadaran penuh, seni, musik, suara, aroma, masukan indrawi, dan gamifikasi. Banyak alat telah tersedia. Tantangannya adalah normalisasi dan penerapan. Pendekatan baru tersebut perlu dinormalisasi dan dibawa ke sekolah, tempat kerja, rumah sakit, serta lingkungan lain. Kedaruratannya jelas. Krisis kesehatan mental terus meningkat, dan solusi sementara tidak akan cukup. Teknologi menawarkan harapan besar ketika terintegrasi ke dalam ekosistem perawatan dan tetap mendukung peran manusia. Pada akhirnya, krisis kesehatan mental bersifat luas dan sistemik. Dunia kerja serta generasi Z menghadapi dampak khusus. Kapasitas tenaga profesional tidak mampu mengejar permintaan. Sistem digital dapat memperluas akses, meningkatkan rujukan, dan mempercepat penilaian. Namun, solusi terbaik tetap menggabungkan teknologi, klinisi, komunitas, alam, seni, dan hubungan manusia.